Ya, Ya. Halo teman Idea, selamat sore semuanya. Senang sekali kelas yang ditunggu-tunggu akhirnya terselenggara juga. Meskipun tadi ada keterlambatan setengah jam ya. Terima kasih sudah mau bersedia menunggu. Nah, tentunya teman Ideas sudah mempersiapkan waktunya untuk mengikuti Ideas kelas 6 How to Get Scholarship in Japan bersama Dianti Farhana. Jadi Kak Dianti Farhana ini adalah salah satu penerima beasiswa Jepang JASO Scholarship yang mana itu adalah Japan Student Service Organization, dan Kak Dianti Farhana juga sedang menyelesaikan pendidikan master degree-nya di dua universitas terbaik di luar negeri, yaitu yang pertama di Mahidol University Thailand dan yang kedua adalah di Kyoto University. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman sudah mengenal ya Kak Dianti. Kemarin kita sudah sempat memposting pembicaraan kita tentang sharing Kak Dianti selama menjadi mahasiswa double degree di luar negeri. Tapi bagi teman-teman yang belum mengenal, nah mungkin saya putarkan dulu nih video profil dari Kak Dianti. Stay tune. Dianti Farhana Kamasela, berasal dari Palembang, kelahiran tahun 1995. Dirinya telah menyelesaikan pendidikan S1 bidang ilmu kelautan di Universitas Riau. Lalu dirinya yang biasa disapa Hana meneruskan studi di Mahidol University sebagai mahasiswa magister teknik lingkungan dan sumber daya air di Thailand berkat beasiswa dari Mahidol University. Kerennya lagi, Hana juga mengambil program double degree yang kini berkuliah di Kyoto University, Jepang sebagai mahasiswa magister manajemen lingkungan dengan beasiswa JASO atau Japan Student Services Organization. Beberapa prestasi dan aktivitasnya antara lain Mawapres tingkat fakultas di Universitas Riau tahun 2015. Big 20 Language Ambassador Duta Bahasa Riau tahun 2015. Exchange Student ICUCAN Singapore 2016. Research Assistant Mahidol University Thailand tahun 2018. Teaching Assistant Kyoto University Japan tahun 2019. Teaching Volunteer Sagano High School Kyoto Japan 2020. Team Leader Global Education Project Japan tahun 2020. 3 Minutes Thesis Winner Candidate Chulalongkorn University Thailand tahun 2020. YouTube Content Creator dari tahun 2018. Halo Kak Hana. halo semuanya. Ya, bagaimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Una gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak, baik juga. Akhirnya live bareng lagi bareng Ideas for Indonesia. Kalau sebelumnya bersama Kak Safitri, kini bersama ditemani saya ya Kak. Iya. Baik Kak, jadi teman Ideas ini kan sepertinya udah nggak sabar banget untuk menerima materi dari Kak Dianti. Jadi pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu jawabannya itu adalah bagaimana sih caranya mendapatkan beasiswa di Jepang gitu, terutama di beasiswa yang kakak peroleh juga yaitu di JASO Scholarship. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke materi, saya mau bilang dulu ke teman-teman Ideas, bagi teman-teman yang sudah punya pertanyaan yang pengen banget tanya ke Kak Dianti, boleh drop pertanyaan kalian di kolom komentar, nanti di sesi diskusi akan dijawab oleh Kak Dianti Farhana ya. Nah, Ya. jangan lupa juga untuk teman-teman Ideas boleh mendokumentasikan kelas online ini melalui screenshot atau video. Nah, silahkan ke teman-teman buat posting di story, nanti tag akun Instagramnya Kak Dianti ya, @hanadianti, kemudian tag akun Ideas for Indonesia, nanti story-nya akan kita repost gitu. Oke, langsung saja nih Kak, untuk materinya sendiri. Mungkin Kak Hana udah siap ya? Iya, aku punya slide gitu. Mau aku tampilin dulu ya. Oke, silahkan Kak untuk memaparkan materinya. Oke. Halo semuanya.
Ini aku sedikit sharing aja sih tentang beberapa hal yang aku tahu tentang Jepang. Jadi kita mulai sharing tentang pengalaman aku kuliah di Jepang dulu ya. Jadi di Jepang kan itu ada 4 musim. eh, memori-memori kalian tuh bakal lebih banyak gitu loh tentang gimana kalian kuliah di Jepang. Mulai dari musim dingin, musim panas, musim gugur, sampai ke musim-musim semi. Dan semua musim itu punya karakteristik yang beda-beda, jadi keindahannya tuh, keunikannya tuh bakal beda-beda. Nah, kalau kalian kuliah di Jepang, kalian bisa ngerasain sendiri gimana asiknya musim semi. Cuacanya tuh enak banget, bunga sakuranya tuh cantik banget. Nanti udah lama-lama jadi musim gugur, dan musim gugur juga kayak bunganya tuh bakal rontok, tapi sebelum rontoknya tuh dia indah banget, warnanya tuh merah. Terus ke musim dingin juga ya dingin banget sih emang cuacanya, cuman kalian bisa lihat salju, bisa jalan-jalan, bisa main ski dan lain hal. Terus di sana juga banyak banget, kalian udah tahu ya pasti, wahana-wahana yang seru di Jepang. Kafe-kafenya tuh juga unik-unik banget, mulai dari dried flower yang dijual apa segala macem deh. Pokoknya mereka kayak attract banget people untuk bisa traveling dari sana gitu, sukses banget. Pemandangan-pemandangannya juga indah-indah banget. Mereka tuh terkenal banget sama environmental managementnya. Jadi lingkungan, memanajemen lingkungan tuh bagus banget, menciptakan suasana lingkungannya yang emang bener-bener bagus. Terus buat makanan juga kalian nggak perlu susah, di sana makanannya tuh bisa banget diterima untuk lidah kita orang Indonesia. Dan kalian juga di sana bakal ketemu orang-orang internasional kalau kalian ngambil international class yang kayak aku jelasin sebelumnya. Selain itu kalian juga bisa kerja part time, bisa cari uang. Jadi banyak banget pengalaman yang bakal kalian dapetin saat mau kuliah di Jepang. Nah, ini berikut beberapa pengalamannya. Menurut aku administrasi di Jepang itu super cepat, detail, dan gak berbelit dan pasti. Jadi kalau kalian emang punya maksud dan tujuan untuk kuliah di Jepang, kalian nyatakan itu dalam bentuk paper atau kertas lah, dikirim sama administrasi di Jepang, mereka bakal cepet banget respon dan mereka akan tahu tujuan kalian tuh untuk itu. Jadi kalian tuh nggak bakal kesusahan dalam belajar. Mungkin mata kuliahnya susah, tapi nggak ada kesulitan sedikit pun untuk belajar. Nah, bisa sekaligus belajar budaya dan bahasa Jepang, bisa nambah pengalaman kerja di Jepang. Jadi waktu pertama kali kita berpikir untuk aku sekolah aja di Jepang, aku nggak mau kerja sama sekali, kalian bakal tergiur gimana kerja di Jepang, asiknya, nambah pengalamannya juga, dan memperlancar kalian berbahasa Jepang. Sensei itu dosen ya. Dosen dan masyarakatnya juga super baik, mereka respect banget sama orang-orang asing, apalagi kalau orang-orang asingnya tuh pinter bahasa Jepang gitu. Terus kuliahnya bebas, cuman kalian harus ingat progres aja. Jadi mereka nggak nuntut kita sama sekali untuk kalian harus kuliah, kalian harus ngerjain PR, kalian harus ini, harus itu. Tapi setidaknya kalian harus ingat, kalian tuh harus belajar gitu. Jadi kalian harus tetap punya progres kuliahnya. Temennya juga baik-baik semua dan nggak stres sama sekali, dan bisa jalan-jalan yang pasti. Enak banget ya Kak, ternyata kuliah di Jepang itu. Ya, ini ada Kyoto University. Aku kuliah di Kyoto University. Kyoto University salah satu kampus negeri di Jepang. Kebetulan saat ini udah di posisi pertama. Aku kurang tahu ya berdasarkan reference mana itu dia peringkat pertama. Cuman kalian kalau mau lihat gimana kampus aku, kalian bisa cek di YouTube aku. Ada kampus tour di sana, aku menjelaskan singkat-singkat banget sih tentang apa aja yang ada di sana. Semuanya fasilitasnya lengkap, apa aja yang kalian butuhin ada, klinik, terus kafetaria. Pokoknya kafetarianya bahkan buka 24 jam. Kalau kalian tetap mau belajar di jam 12 malam, misalnya aku bisanya belajar jam 12 malam Kak, ya masih buka kafetarianya kalau kalian mau makan. Nah,
Selanjutnya kita bahas tentang JASO. JASO itu sebenarnya adalah organisasi. Nah, organisasi yang menyediakan banyak program. Salah satu programnya adalah program scholarship atau program beasiswa. Nah, ini studying JASO. Nah, sebenarnya JASO itu ngurusin semua ini. Bentar. Nah, sebenarnya JASO itu ngurusin semua ini kayak training college, accommodation, pendidikan bahasa Jepang, program sarjana, pasca sarjana, program ekstensi, short term program, and student guide. Jadi nggak cuma beasiswa aja sebenarnya, sampai ke akomodasi juga mereka urusin. Nah, cuman yang paling terkenal itu, nah karena mereka menyediakan hal-hal kayak gitu, jadi orang ngiranya JASO tuh melayani beasiswa doang gitu kan. Nah, JASO itu sebenarnya kepanjangan dari Lembaga Independen Administrasi yang menyediakan pelayanan untuk para mahasiswa Jepang ataupun internasional. Nah, kalian bisa baca semua ini di jaso.or.id kalau buat bahasa Indonesianya. Nah, sebenarnya jenis beasiswanya tuh banyak banget. Nah, ini kita bisa lihat pertama nih, ada beasiswa yang bisa dilamar di luar Jepang sebelum kedatangan di Jepang. Jadi ada GLP, Young Leaders Program, duitnya sekian, terus ya inquiries-nya ini gitu. Kalian bisa semua dapetin di websitenya. Ada research student ini kayak student, cuman mereka nggak belajar, mereka cuman research. Jadi selama 1 tahun itu, programnya 1 tahun kalau nggak salah. Mereka dikasih uang itu cuman untuk ngerjain research-nya dosen. Jadi mungkin dosen ada research apa, bakal dibikin cabang, bakal dikembangin, salah satunya ini. Kemudian ada research student, doctoral, master, training, teacher training student, undergraduate student, dan ada organization. Nah, selanjutnya ada graduate school student, which is ini sebenarnya sama-sama aja, kalian bisa pahamin semua sendiri. Nah, kebetulan yang ikut ini di student exchange support program. Jadi ini sebenarnya exchange sih jatuhnya. Cuman karena program aku jatuhnya double degree, itu mereka ngasih sertifikat juga selama 1 tahun, tapi nggak full kuliahnya selama 2 tahun di Jepang, jadi jatuhnya kategorinya exchange. Terus uangnya dapatnya sekian, 80.000 yen. Nah, si Student Exchange Support Program ini, programnya tuh banyak banget, ya cuma double degree doang. Ada Winter School, which is 2 bulan, terus Spring Summer School, ini yang paling akses banget gitu, 6 bulan. Internship program itu 2 minggu. Nah, program-program ini sebenarnya nggak semua universitas punya. Jadi khusus untuk kampus aku, misalnya Kyoto University, mereka punya nih program 4 ini. Mungkin di universitas-universitas lain mereka punya program-program juga, cuman beda gitu programnya. Cuman kalau kategorinya sebagai exchange support program itu short term tadi ini, nah beasiswanya sekian. Nah cuma yang ini maaf aku lupa jelasin. Nah yang ini yang paling terkenal tadi, Mombuka Gakusho. Nah, persyaratan umum, kita bahas persyaratan umum. Sebelum kalian banyak nanya tentang persyaratan lainnya, yang aku tahu ada short program. Short program ini jatuhnya kayak double degree yang aku jalanin saat ini. Itu kan jatuhnya kita udah kuliah dulu nih di salah satu universitas, baru kita pindah ke Jepang untuk kuliah lagi gitu kan. Itu persyaratannya hanya GPA dan English Certificate. Jadi GPA kalian di universitas selama kalian itu harus 3,25 baru dan punya English Certificate. Sedangkan kalau untuk Mombusho, which is yang paling terkenal itu jatuhnya kalian kan belum kuliah di mana-mana. Nah, kalian ingin apply beasiswa untuk pertama kalinya. Nah, persyaratannya itu sebenarnya sama dengan persyaratan beasiswa pada umumnya. Kayak English Certificate, Research Plan, Motivation Letter, Recommendation Letter, and GPA also. Buat tips dan tricks, ini aku sedikit share.
perbanyak review dan update beasiswa Jepang. Jadi sebenarnya beasiswa Jepang itu mungkin setiap tahunnya bakal berubah. Maksudnya gini, mungkin di tahun ini ya double degree ada, mungkin di tahun depan udah nggak ada, kemungkinan budgetnya habis atau apa, kemungkinan di tahun depan lagi ada. Nah kalian yang hal-hal yang kayak gitu tuh harus update. Terus kualifikasinya apa aja itu selalu berubah, makanya aku nggak bisa netapin persyaratan yang pasti untuk dapat beasiswa Jepang. Yang kedua, cari sensei atau pembimbing. Nah sensei ini jatuhnya kunci banget sih untuk kuliah di Jepang. Kalaupun kalian memenuhi semua syarat untuk kuliah di Jepang, tapi kalian nggak punya sensei, kalian bakalan nggak tahu planning kalian tuh mau di mana gitu loh. Tapi kalau kalian punya sensei, mereka bakal ngarahin kalian untuk kalian terjun di mana, kalian bagusnya apa. Dan orang-orang yang punya sensei terlebih dahulu, pembimbing terlebih dahulu, itu bakal lebih unggul daripada orang-orang yang nggak punya sensei pastinya, walaupun persyaratannya udah lengkap. Terus persiapkan GPA dan English Certificate mulai dari sekarang. Bahasa Inggrisnya jangan lupa, karena kita kalau mau ke Jepang pasti kuliah dalam bahasa Inggris, international class. Kalau kalian bisa bahasa Jepang, mungkin bisa ambil Japanese class, tapi itu bakal jauh lebih sulit menurut aku. Terus persiapkan juga sertifikat yang lainnya. Sertifikat yang lainnya itu kayak apa? Kayak sertifikat akademis, nggak harus sebenarnya nggak harus akademis banget, cuman kalau bisa semi akademis deh, kayak misalnya sertifikat kalian ikut Mawapres, sertifikat kalian ikut Bujang Dara, kalian di Bujang Dara ngapain aja gitu. Itu sebenarnya bagus juga gitu. Yang menurut kalian pantas untuk disandingkan dengan dokumen-dokumen kalian yang lain. Terus matangkan research plan. Kalian harus punya planning di sana itu mau ngapain gitu. Gak cuman datang ke Jepang belajar gitu kan, tapi kalian juga punya mimpi di Jepang tuh, research apa, penelitian apa yang mau kalian jalankan. Terus cari tahu jurusan yang dituju, jangan sampai salah jurusan. Nah, jadilah wibu, orang yang seneng Jepang. Ada orang bakal lebih respect gitu sama orang-orang yang emang tertarik dengan Jepang. Oke. Ini salah satu motivation letter aku sih, tapi ini motivation letter buat Thailand. Jadi di paragraf pertama aku jelasin tentang aku pernah ngapain aja. Di paragraf kedua itu aku ngasih tahu kalau aku pengen dapat beasiswa Mahidol University. Terus yang ketiga aku ngasih tahu penelitian aku sebelumnya dan penelitian aku selanjutnya. Mimpi aku kerja di LIPI. Ya itu kan namanya mimpi ya, belum tentu jadi kenyataan, cuman kalian bisa ungkapkan semuanya di situ. Terus yang terakhir, karena aku waktu itu ikut onsite interview tapi nggak ketemu dosennya, jadi aku kasih tahu kalau aku tuh betul-betul pengen loh ikut onsite interview, tapi itu dosennya pada nggak datang, jadi aku bikin surat ini aja gitu. Ya sekian. Oke, menarik sekali ya Kak. Ternyata tips-tips triknya juga udah banyak banget. Mungkin yang menarik di sini kan tadi ada English Certificate ya Kak. Kalau dari beberapa informasi itu kan harus ada JLPT gitu nggak sih Kak? Harus persyaratan harus N1 atau N2, N5 mungkin gitu. Itu untuk yang Mombusho, mungkin beasiswa yang kalian belum diterima di universitas manapun, baru mau apply beasiswa Mombusho itu, kemungkinan ada, tapi biasanya itu salah satu, kalau kalian kuasain bahasa Inggris ya mereka minta sertifikat bahasa Inggris saja. Tapi kalau kalian emang pengen terjun di kelas Jepang, kalian harus punya sertifikat bahasa Jepang. Oh gitu. Tapi kalau untuk JASO sendiri cukup English Certificate ya Kak? Ya. Oke. Tadi kan menarik juga nih Kak ya, kuliah di sana banyak keuntungan, banyak manfaat. Gimana sih Kak rasanya jadi penerima beasiswa Jepang gitu? Rasanya seneng ya, bangga bisa jadi salah satu kandidat yang kuliah di Jepang, ketemu banyak international student dari berbagai macam negara.
Ya sharing banyak cerita-cerita sih tentang gimana keadaan di luar sana di negara lain selain di Indonesia. Jadi lebih banyak eh, pengalaman sih, lebih banyak pengalaman. Terus diri juga lebih terbentuk, lebih lebih tumbuh gitu sih. Ya intinya manfaatnya emang banyak banget ya Kak. Jadi membuat pikiran kita juga lebih terbuka, wawasannya lebih luas dan relasinya lebih luas juga ya Kak. Kalau untuk kewajiban sendiri sih ada nggak sih Kak? Kalau misalnya kita udah dapat beasiswa nih di Jepang, kita harus ada program mengabdi apa tidak? Kan biasanya ada tuh beasiswa. Contohnya yang beasiswa LPDP kita harus mengabdi berapa tahun gitu. Kalau untuk beasiswa Jepang sendiri ada kewajibannya nggak Kak? Nggak ada kewajiban apa. Cuman ini aja GPA kalian tentu harus setidaknya jangan sampai jatuh. Kalau aku kan double degree itu kesepakatannya antar dua universitas, GPA-nya nggak boleh turun dari 3,25 standarnya. Oh berarti ada standar GPA-nya 3,25, berarti nggak boleh sampai turun banget. Jadi walaupun kuliah bisa sambil jalan-jalan, bisa main, tapi tetap harus mempertahankan prestasi ya Kak. Oke, ini karena udah banyak banget nih Kak pertanyaan, mungkin kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya Kak. Karena banyak banget yang penasaran. Tadi dari banyak yang nanya nih, mungkin dari Lur Hams, bagaimana sih cara kakak cari sensei pas kuliah di luar negeri, khususnya mungkin di Jepang nih? Kebetulan waktu itu aku kan program double degree ya, jadi lebih mudah cari senseinya. Dosen aku yang di Thailand kebetulan udah punya koneksi sama dosen yang di Jepang, jadi dicarikan waktu itu sama dosen aku yang di Thailand. Cuman kalau kalian dari awal banget nih, kalian nggak tahu apa-apa kan gimana mau cari sensei, itu kalian buka aja website universitasnya, terus profile senseinya dibaca, kayak senseinya S2-nya dari mana, S3-nya dari mana, senseinya tertariknya dalam bidang apa. Nah di situ ada email, kalian bisa emailnya singkat, padat, jelas, tapi sopan gitu. Jadi sensei lu ngerti. Berarti bisa langsung menghubungi, tinggal cari-cari informasinya mana yang relevan dengan research kita ya Kak. Nah bisa menghubungi, nanti kalau misalnya memang dapat respon yang baik bisa langsung komunikasi gitu. Malah kalau kasus temen aku dia nggak diterima beasiswa kan, nggak diterima beasiswa awalnya, terus tahun ini jadi dia nggak kuliah sama sekali, tapi udah kenal nih sama senseinya. Oh gitu. Jadi di tahun selanjutnya dia nggak tahu apa-apa tentang beasiswa, sensei ngasih tahu tentang beasiswa baru. Nah itu keuntungannya sih kalau kalian sudah punya relasi gitu, senseinya yang ngasih tahu ini loh ada beasiswa baru ini, kamu bisa daftar gitu. Oke, ini ada juga nih Kak pertanyaan dari Aldi Rudi Winoto. Izin bertanya Kak, apa ada beasiswa ke Jepang yang sifatnya training atau pelatihan bukan bersifat research? Training, aku kurang tahu ya kalau jasa sendiri di jasonya. Cuman kalau yang training jatuhnya bukan training ya, course gitu kali. Kalau course kita dapat mata kuliah sih jatuhnya. Itu sama aja sih kayak training kan. Cuman bedanya agak lebih berat gitu. Ada sebenarnya kayak. Ada ya, tinggal cari-cari informasinya aja ya Kak. Kalau dari Malik Al-Aziz Rizky, kampus Kyoto di Jepang memberi ruang atau jumlah maksimal nggak Kak penerima beasiswa luar negeri? Jadi ada persenannya nggak khusus untuk mahasiswa luar negeri gitu? Ada, itu pasti ada persenannya. Cuman persenannya berapa setiap jurusan itu beda-beda, setiap program itu beda-beda. Jadi untuk master juga beda-beda, sama PhD beda gitu. Jadi tergantung kebutuhan mereka sih. Kayak sebenarnya beasiswa ini kan ada di jatah juga mahasiswa yang bakal masuk itu berapa. Jadi mahasiswa yang masuk umum nih yang melalui beasiswa berapa, yang melalui beasiswa berapa. Kalau misalnya yang umumnya mungkin sedikit, jadi di penerima beasiswa masih bisa dibuka lebih banyak, bakal dibuka lagi kayak gitu sih.
Oke, ini pertanyaan banyak sekali nih sih Kak. Ini ada lagi nih yang menarik nih. Kan tadi katanya GPA-nya harus tetap di atas 3,25. Nah kalau misalnya turun Kak, GPA-nya turun, itu gimana Kak? Ada sanksinya atau gimana? GPA kalau dari kasus aku, Hmm? sebelum aku ke Jepang itu harus punya 3,25 kan. Kalau Mm-mm. nggak 3,25 nggak bisa ke Jepang gitu jatuhnya. Dan bahkan mungkin dicabut beasiswanya. Bisa Jadi dicabut. itu ya udah ketentuan sih 3,25 itu threshold standar minimum kalian. Oke, berarti ketika tidak memenuhi target, beasiswanya bisa dicabut dan nanti biaya bisa ditanggung sendiri gitu ya Kak. Iya. Jadi nggak boleh malas-malas nih teman-teman Ideas. Nah, kalau dari Fadli, Kak, biaya beasiswa itu ditanggung selain biaya kuliah atau sekalian biaya hidup juga Kak? Biaya kuliah itu kita udah sama sekali nggak mikir. Pokoknya biaya kuliah kita udah ditanggung banget. Nah setiap bulan itu kita dapat uang. Kayak contohnya kasus aku itu kita dapat 80.000 yen. Nah 80.000 yen itu yang kita pakai untuk akomodasi, untuk bayar asuransi, untuk bayar sepeda, misalnya segala macam. Mereka jadi nyediain uang aja sih gitu. Tapi untuk biaya pendidikan sama sekali udah nggak bayar. Oh, berarti kalau untuk biaya kuliah udah aman ya, Kak. Tinggal kita Ya. mempersiapkan yang biaya lainnya. Oke, ini ada lagi. Gimana kalau kampusnya nggak punya hubungan dengan universitas di Jepang nih, Kak? Bisakah saya mengajukan diri sendiri apakah jurusan ilmu hukum ada di Jepang? Jadi kalau misalnya kan kasusnya kakak ini universitasnya berhubungan dengan universitas di Jepang. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada hubungan kerjasama, itu gimana Kak? Ada nggak kasus teman kakak yang bisa tetap mendapatkan beasiswa gitu? Kalau double degree mungkin nggak bisa ya. Program double degree kayak program exchange yang aku jelaskan tadi, itu mereka udah punya MOU, jadi emang udah terpilih hanya di universitas itu aja yang boleh masuk ke Kyoto University melalui program ini. Cuman kalau misalnya dari awal banget, kalian bisa ikutin cara aku tadi kayak buka websitenya kampusnya, cari jurusannya, terus profile dosennya kayak apa. Nah kalian bisa hubungin melalui email. Oke, lanjut. Nah, tips belajar ala Kak Dianti ini gimana Kak? Ada yang nanya nih. Kalau tips belajar ala aku ya gimana ya? Kalau belajar kalau lagi mood aja sih. Cuman kalau misalnya kita lagi nggak mood sama sekali, itu jangan dipaksa belajar. Cuman kalian juga harus punya target mau selesainya kapan. Nah itu yang bikin kalian semangat belajar. Terus jangan lupa juga sharing sama teman, karena gimana ya, kadang progres teman itu banyak, progres teman itu tinggi, itu jadi yang memacu kita gitu loh, kayak ih orang ini udah buat ini gitu, kok kita nggak ngapa-ngapain gitu. Itu sih yang buat kita semangat belajar lagi. Iya, berarti emang lingkungan itu juga berpengaruh ya Kak? Ya, lingkungan berpengaruh. Oh, kalau animo belajar di sana gimana Kak? Gimana? Animo pelajar mahasiswa di Jepang itu seperti apa Kak? Tipe pelajarnya Iya. ya itu tadi santai sih sebenarnya. Dari dosennya ya, tipe dosen juga mungkin beda-beda ya. Ada temen aku yang dapat dosennya kayak strict, dia emang betul-betul pengen perfeksionis ya, tipikal orang Jepang juga ada yang kayak gitu kan. Cuman kebetulan aku dapet sensei yang santai, cuman dia membebaskan kita untuk kreatif gitu, untuk mau ngeksplor apa aja boleh gitu, tapi dia juga ngasih rekomendasi gitu. Ya gitu sih kurang lebih. Kalau untuk pelajarnya sendiri Kak, apa mereka memang kelihatannya belajar terus atau memang jarang main, apa baca buku terus atau gimana tuh Kak? Ada gambaran nggak pelajar atau mahasiswa yang di Jepang itu Kak? Kelihatannya ya kayak belajar mulu gitu, cuman ya mungkin mereka belajarnya kayak aku jelasin tadi, kayak aku bisa belajarnya cuma jam 12 malam gitu. Ada tuh yang datang kayak dari selesai maghrib dia baru datang.
sampai jam 12 malam baru pulang. Jadi pagi nggak ketemu sensei, ya sensei nggak apa-apa, aku nggak gitu. bakal marah kamu nggak datang ke kampus gitu. Yang penting progres kamu selesai gitu. Nggak kayak kita kan harus datang gitu, harus takut kalau nggak datang nggak ketemu sensei, nilainya jadi jelek apa segala macam. Cuman kalau kalian ada mata kuliah ya emang harus datang. Oke, berarti memang belajarnya dibebaskan, tetap ada progres, tapi ketika ada jadwal kuliah tetap kuliah gitu ya. Ya. Gitu. Rata-rata sih pertanyaannya hampir sama sih, sudah diwakilin semua nih Kak. Mungkin pertanyaan yang satu lagi nih Kak, terkait makanan tadi kan makanannya banyak gitu, jadi pelajar atau orang muslim susah nggak sih nyari makanan halal gitu Kak? Ada tips-tipsnya nggak untuk bisa survive di Jepang, bisa nyari makanan yang halal mudah gitu? Ya itu keterbatasan muslim sih sebenarnya kan, kita emang cuman bisa makan makanan halal. Kalau aku sendiri sih, kalau untuk bahan-bahan makanan kebetulan kita kan harus ngapalin ya, dia kategori babi itu bisa kanjinya tuh banyak gitu loh Una. Jadi bisa, kalau kita kan bisa ngomong ada babi guling, babi panggang, rasa babi gitu kan. Itu kalau yang nggak bisa bahasa Jepang kan nggak bisa baca sama sekali kan. Mungkin dihafal beberapa kalau emang yang strict banget. Nah kalau mau makan di resto, mereka ngasih tahu sih kalau misalnya makanannya halal, kalau misalnya nggak halal. Terus kayak alternatif makan di vegetarian resto kayak gitu-gitu banyak banget di Jepang, vegetarian resto. Jadi kalau vegetarian resto menurut aku aman-aman aja sih, kayak bisa makan. Iya, berarti memang harus cari tahu juga resto yang memang menyediakan makanan-makanan yang yang halal gitu ya, vegetarian. Kalau bahan-bahan baku kalian bisa beli di masjid. Di masjid itu di bawahnya mereka pasti selalu ngejual bahan baku makanan halal deh. Oke, gitu. Apa gitu. Tapi sulit nggak sih Kak mencari masjid di sana? Di satu prefecture itu pasti ada satu masjid kalau nggak salah, 1-2 masjid. Oke. Kayak di Tokyo ada satu, di Kyoto ada satu. Dalam bahasa sendiri nih Kak, ada kesulitan nggak selama di Jepang untuk bahasa? Karena kan kita juga mengetahui sebagian besar juga tidak terlalu fasih dalam berbahasa Inggris gitu. Kita untuk ngomong dengan warga lokal kan harus berbahasa Jepang. Nah, Kakak sendiri mengalami kesulitan nggak dalam bahasa untuk berkomunikasi, terutama untuk menanyakan makanan atau menanyakan alamat atau gimana gitu Kak? Iya, itu sebenarnya harus belajar sih Una kan. Kalau di program aku, nggak di program aku aja, yang di program orang yang bakal bertahan di situ selama 1 bulan lebih, mereka bisa ikut kursus sih, bukan kursus jatuhnya, atau ada mata kuliah yang hanya mengajarkan bahasa Jepang. Wajib gitu, kalian bisa datang aja. Tapi kalau kalian ingin banget mata kuliah itu kalian bisa datang, kalian bisa masukin ke SKS kalian. Kalau misalnya kalian masukin ke SKS kalian, jatuhnya kalian betul-betul ngambil mata kuliah itu, jadi harus belajar banget, harus ikut ujian banget, nah kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya untuk ilmunya aja, kalian bisa datang aja sih, bisa ikut join belajar gitu. Kayak untuk nanya makanan ini ada babinya atau enggak, kayak hal-hal kayak gitu sebenarnya bisa kita hafalin aja kosakatanya. Oke, itu tadi kalau mengenai keseharian ya, karena memang ini waktunya sebenarnya masih banyak sih Kak, karena juga pertanyaan lumayan sih kalau nggak dijawab. Ini masih bisa lah ya, terima jawabnya, boleh ya Kak. Tadi ada yang nanya terkait dosen, masih kita kembali ke sensei ya Kak. Jika saya ingin meng-email dosen sensei, apakah hanya berlaku untuk mahasiswa yang melakukan research atau kuliah biasa juga harus Kak? Kalian harus tahu programnya dulu, maksudnya program yang mau kalian ikutin itu apa. Nah, laboratori itu masuk nggak ke program itu, membuka nggak laboratorium itu untuk program yang kalian tuju. Kalau misalnya buka, Kak senseinya pasti langsung ngerti juga kok, oh Kak
kita nyebutin program ini, oh dia berarti pengen program ini gitu. Itu langsung ngerti sih. Jadi banyak research sih emang. Berarti nggak menutup kemungkinan hanya untuk mahasiswa yang mau masuk research ya, tapi bidang studi lain juga perlu menghubungi dosen sensei, tapi harus benar-benar relevan. Jadi kuncinya satu aja sih, banyak-banyak cari informasi ya Kak. Ya, karena sebenarnya informasi itu sudah banyak, tinggal cari aja gitu effortnya, cari link juga. Kemudian nih, untuk mencari beasiswa S2 itu selain JASO biasanya yang terkenal apa nih Kak? Kalau di Jepang untuk mahasiswa Indonesia rata-rata biasanya berburu beasiswa apa nih Kak? Oh, aku nggak hafal ya beasiswanya. Yang pasti JASO itu ada, terus LPDP ada yang dari Asian Development Bank apa ADP ada. Banyak sih sebenarnya kalau dicari beasiswanya. Paling populer di Indonesia itu apa Kak? Yang paling populer dicari mahasiswa itu, Indonesia? JASO itu bukan nama beasiswa, Mombusho itu yang paling terkenal. Max ya? Iya, Max. Oke. Kalau JASO sendiri sih emang di bawah naungan LSM gitu ya Kak, atau organisasi gitu ya Kak? Kalau JASO jatuhnya dia hanya organisasi, dia menyediakan banyak beasiswa. Salah satunya Max itu gitu loh. Oh, nah beasiswa iya. ini juga di bawah naungan si JASO gitu. Oke. Penyedianya namanya JASO, penyedianya itu JASO, nama beasiswanya Max gitu. Oke. Nah, dari Desi Haryani Kak, izin bertanya dong, kalau ngambil beasiswa S2 di Jepang, apakah jurusannya harus sama atau tidak nih dengan S1? Dia setiap program biasanya punya kualifikasi sendiri yang beda-beda. Contohnya kayak di beberapa program, misalnya teknik lingkungan, dia S1-nya harus dari sains atau dari teknik gitu misalnya. Ada juga yang misalnya jurusan manajemen lingkungan itu dari jurusan apapun, dari sejarah, dari ekonomi, apa segala macam bisa masuk gitu. Ya, jadi tergantung jurusannya sih sebenarnya sih ya. Oke, berarti kalau kalian relevan itu bakal lebih bagus. Oke, berarti emang yang diutamakan itu relevan, karena nanti juga di motivation letternya jelas ya Kak, lebih jelas, lebih detail. Tapi tidak menutup kemungkinan lintas jurusan juga diperbolehkan asal memang sesuai persyaratan gitu ya Kak. Oke. Kayak aku di Jepang kan ngambil jurusan manajemen lingkungan. Itu manajemen lingkungan itu luas banget karena yang namanya manajemen kan dari sisi mana aja tuh bisa, dari pendidikan lingkungan, terus sejarah lingkungan, terus kesehatan lingkungan, teknik lingkungan, ada juga ekonominya segala macam. Jadi dari jurusan apa aja bisa masuk gitu loh. Ada teman aku dari sejarah, ada teman aku dari ekonomi. Oke, berarti peluangnya sebenarnya besar gitu ya. Betul. Oke. Karena banyak banget tadi ada yang nanya Nanya Kakak gimana sih cara membagi waktunya antara, nah ini sebenarnya pertanyaan sudah dijawab mungkin ya waktu kita sharing-sharing terkait waktu tidur Kakak. Nah mungkin teman-teman masih penasaran gimana Kakak memanage waktu kuliah selama di Jepang dengan di Thailand gitu. Itu tadi ya, kalau program aku double degree kan selama aku di Jepang, perkuliahan aku atau research aku yang ada di Thailand itu di stop semuanya. Nah ketika aku balik ke Thailand, program di Jepang itu seharusnya udah selesai gitu. Gitu sih, jadi benar-benar nggak menyentuh sama satu sama yang lain, cuman research berkaitan gitu aja sih. Berarti tetap bisa tidur normal ya Kak? Oke, jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya kuliah, walaupun ngambil double degree atau kuliah di luar negeri, tetap bisa jalan-jalan, tetap bisa have fun, tetap bisa tidur normal gitu. Tapi tetap belajarnya lebih ekstra gitu ya Kak. Oke, mungkin itu sebagai pertanyaan terakhir ya Kak, karena waktu sudah juga
sudah mau berakhir ini. Banyak sekali yang sudah diberikan Kak Hana ilmunya. Terakhir sebelum kita tutup nih, mungkin Kak Hana boleh dong ngasih konklusi atau pesan buat teman-teman IDS yang tertarik mengenyam pendidikan di negeri Sakura seperti Kakak. Ya, pokoknya kalau yang mau lanjut kuliah ke negeri Sakura, semangat terus, jangan lupa berusaha, jangan lupa research beasiswanya, jangan males, karena banyak juga orang-orang di sana yang bakal kalah kalau kalian nggak research gitu loh. Itu lagi, perbanyak pertemanan, saling sharing, saling berbagi informasi, jangan pelit informasi, karena rezekinya bisa datang dari jalur mana aja gitu, kita nggak tahu. Persiapin semuanya sejak dini, karena kalau kalian persiapin semuanya sejak sekarang, kalian bakal sadar kayak apa yang aku persiapin tuh emang berguna gitu loh. Jadi semangat terus kejar mimpinya. Oke, terima kasih Kak Hana. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Semoga ilmu yang disampaikan Kak Hana menambah wawasan dan motivasi teman-teman untuk bisa mewujudkan impiannya untuk kuliah di luar negeri. Terima kasih Kak Hana, sehat selalu di sana. For your information, jangan lupa kita masih ada IDS kelas ke-7 yang berjudul How to Get Sponsorship for Joining International Event bersama Mariam Konita pada tanggal 28 September 2020. Ini khusus bagi teman-teman yang sudah melakukan pendaftaran pembayaran sampai tanggal 21 September 2020. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman semuanya, persiapkan diri kamu sebaik-baiknya karena kita akan menghadapi seleksi tahap awal pada tanggal 4 Oktober 2020. Saya Una pamit undur diri. Terima kasih lagi untuk Kak Hana. Kemudian terima kasih untuk teman-teman IDS yang sudah mengikuti kelas online pada hari ini. Saya Una pamit undur diri. See you in Japan. Good luck. Bye-bye.